Sebelumnya saya buka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang bisa menyempatkan waktunya untuk bergabung dengan Meet yang bisa saya jelaskan tentang pendidikan karakter anti korupsi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Jenny Andriani, NPM 2103012018, Prodi Ekonomi Syariah, kelas SIA, MK Pendidikan Karakter Anti Korupsi dengan dosen pengampu Bapak Hasrun Apandi Unpu Singa SDMM. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu tentang Indonesia. Indonesia merupakan negara yang banyak dianugerahi Tuhan akan kekayaan alam. Bahkan beberapa kekayaan alam di Indonesia yang tak dimiliki oleh negara lain seperti emas, minyak bumi, gas alam, batu bara hingga hasil lautan yang tersebar. Kegiatan di daerah tersebut umumnya didominasikan oleh kegiatan sektor pertambangan negalian dan termasuk dengan daerah-daerahnya yaitu diantaranya Aceh, Riau, Kalimantan Timur, dan Papua. Nah, berdasarkan apa yang telah disampaikan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 20 tahun 2003 menjelaskan bahwa perkembangan pendidikan Indonesia itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, menggambarkan pendidikan Indonesia itu pertama adalah pengembangan SDM-nya yang tidak merata. Dengan SDM itu sendiri baik itu tenaga pendidik maupun siswanya. Nah, sementara itu menurut hukum di Indonesia tentang pengertian korupsi itu perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun koperasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negaranya. Nah, yang selanjutnya itu ada biaya sosial korupsi, bisa diartikan sebagai dampak kerugian dari perilaku korupsi yang membebani keuangan negara. Nah, dampak ini timbul hanya sebatas nominal uang yang dikorupsi, tapi segala biaya yang harus dibayar negara karena perilaku korupsi tersebut. Nah, selanjutnya dengan demikian biaya yang timbul karena akibat korupsi itu ada oportunitas, alokasi sumber daya yang tidak efektif dan tepat sasaran. Nah, dalam korupsi itu ada biaya dan kerugian yang tidak ditanggungjawabkan masyarakat akibat korupsi, contohnya dengan dampak sosial, ekonomi, dampak investasi, dan lainnya. Nah, selanjutnya itu ada 7 delik tindak pidana korupsi menurut undang-undang. Itu yang pertama ada merugikan keuangan negara, kedua suap menyuap, ketiga penggelapan dalam jabatan, keempat pemerasan, kelima perbuatan curang, keenam benturan kepentingan dalam pengadaan, yang ketujuh itu ada gratifikasi. Nah, adapun contoh delik dalam pemasaran bisa dilihat itu dengan pemerasan. Itu pemerasan adalah perbuatan yang dimana petugas layanan secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna jasa untuk mempercepat layanannya walau melanggar prosedur. Nah, adapun faktor korupsi itu meliputi 2 faktor. Yang pertama itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal terdiri dari aspek moral, yaitu seperti konsep yang berkaitan dengan benar dan salah, baik dan buruk dan perilaku manusia. Selanjutnya itu ada aspek sikapnya, merupakan kecenderungan individu untuk merespon dengan cara khusus terhadap stimulus yang ada di dalam lingkungan. Yang kedua itu ada faktor eksternal, yaitu aspek ekonomi. Adalah faktor ekonomi yang sering dianggap sebagai penyebab utama korupsi, diantaranya tingkat pendapatan atau gaji yang tak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Nah, adapun dampak masif korupsi. Nah, apa sih itu dampak masif? Itu ada 6 di dalam berbagai bidang. Itu yang pertama bidang ekonomi, bidang pemerintahan, bidang hukum, bidang politik, bidang pertahanan dan keamanan, dan keenam itu bidang lingkungan. Nah, selanjutnya itu ada 9 nilai integritas anti korupsi. Yang pertama itu ada jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, berani, peduli, kerja keras, mandiri, dan sederhana. Nah, di dalam integritas ini ada 3 tokoh yang bisa kita terapi dan kita bisa teladani. Itu yang pertama itu ada Haji Agus Salim. Haji Agus Salim itu terkenal dengan kesederhanaan hidupnya. Haji Agus Salim dikenal jenius dengan menguasai 9 bahasa. Integritas Agus Salim salah satunya ketika dia menolak beasiswa dari Belanda. Beasiswa itu yang seharusnya untuk RA Kartini, karena RA Kartini harus menikah terpaksa melepaskannya. Dalam suratnya merekomendasikan Agus Salim untuk menggantikannya. Namun Agus Salim itu menolak untuk pengalihan beasiswa karena merasa bukan jerih payahnya. Sikap ini sulit dibayangkan ketika banyak sarjana yang lulus bukan dari usahanya, merupakan dari joki atau membeli ijazah. Sikap integritas ditunjukkan ketika pria kelahiran 1884 ini menjabat walau bertitel
Haji Gus Salim ini tetap menjaga hidupnya sebagai orang yang hidup sederhana. Yang kedua itu ada Muhammad Hatta. Muhammad Hatta ini terkenal dengan perilakunya itu dengan jujur, sederhana, dan teguh memegang prinsip. Begitulah kepribadian Muhammad Hatta, wakil presiden pertama Indonesia kita. Hal ini yang disampaikan Muhammad Marjono, mantan rektor Universitas Indonesia yang juga seorang dokter. Ketika mendampingi Bung Hatta berobat ke luar negeri, waktu singgah di Bangkok dalam perjalanan pulang ke Jakarta, Bung Hatta bertanya pada sekretarisnya, Pak Wangsa, jumlah sisa uang yang diberikan pemerintah untuk berobat. Ternyata sebagian uang itu masih tersisa untuk pengobatan tak sebesar dari dugaan Bung Hatta. Namun Bung Hatta itu memerintahkan untuk kembalikan uang sisa untuk kepada pemerintah kedubes RI di Bangkok. Nah, sekretaris kabinet Maria itu menyodorkan uang sebesar 6 juta untuk merupakan sisa dana dan non-moneter untuk keperluan operasional. Namun dirinya selama menjabat wakil presiden. Namun dana itu ditolak oleh Bung Hatta untuk mengembalikan uang itu kepada negaranya. Itu yang ketiga yang bisa kita teladani itu Hageng Imam Santoso. Hageng Imam Santoso ini salah satu bukti klaim untuk ketika Hageng meminta istrinya Mary Roslani menutup tokonya ke bank mereka sehari sebelum pelantikan sebagai jabatan imigrasi. Ibu Mary ini tak habis pikir dengan permintaan suaminya karena toko tersebut adalah salah satu sumber penghasilan mereka. Hageng menjawab, nanti semua orang yang berurusan dengan imigrasi akan memesan kembang pada toko kembang itu, dan ini tidak adil untuk toko-toko lainnya. Nah, itu cuma ada 3 tentang imigrasi yang diterapkan oleh pahlawan kita. Dan cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang materi pendidikan karakter anti korupsi. Untuk teman-teman sekalian, ada nggak yang bertanya atau kurang kejelasan tentang apa yang saya sampaikan? Cukup ya. Cukup sekian juga yang bisa sampaikan tentang pendidikan karakter anti korupsi dengan materi saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.